Update berita UFC yang sayang untuk dilewati. Berita pertama adalah kelanjutan dari drama UFC White House kemarin tentang batalnya match-up akbar antara Jon Jones versus Alex Pereira yang sudah santer dikabarkan akan menjadi headliner utama di event UFC White House. Banyak sekali proposisi yang berkembang dan beredar di antara media tentang penyebab batalnya match-up ini. Tapi dari semua rumor yang beredar tersebut, semuanya mengerucut pada satu kesimpulan, bahwa Jon Jones tidak mencapai kata sepakat dengan Dana White. Beberapa waktu lalu, Jon Jones secara terbuka mengatakan bahwa ia sedang dalam proses negosiasi dengan UFC untuk tampil di UFC White House. Jujur saja, menurut saya Amerika Serikat sangat membutuhkan nama Jon Jones di event tersebut, karena bisa dibilang Jon Jones adalah fighter blue chip, yaitu fighter yang memiliki kemungkinan menang yang sangat tinggi, dan itu diperlukan oleh tuan rumah sebagai penegasan bahwa Amerika Serikat memiliki petarung terbaik di muka bumi. Karena Jon Jones mengetahui faktor itu, maka dikabarkan ia mematok harga yang super tinggi untuk tampil di sana. Tentu saja, Dana White yang dikenal sangat perhitungan dalam membayar fighternya itu menolak permintaan Jon Jones, meskipun Jon Jones adalah petarung favoritnya. Saat ditanya oleh media, Dana menjawab bahwa Jon Jones tidak akan pernah tanding di UFC White House dan Jon Jones akan tetap pada kondisinya, yaitu pensiun sebagai seorang The GOAT. Was Jon Ever, which I told you guys 100,000 times, was Jon Jones even remotely in my mind to fight at the White House? Some guy with meta glasses on filmed him talking about his hips, that his hips are so bad, and I don't know if you guys saw that flag football game where he can barely run. Jon Jones he retired because of his hips. He's got arthritis in his hips. Apparently he's been doctors say he should have hip replacement. The Jon Jones thing is bull. I'm not saying they weren't talking to Jon Jones and that Jon Jones wasn't interested in the fight. And what was even crazier is Jon Jones came out and was like, I'm in negotiations right now for the White House fight, after I had already sent a text to his lawyer saying, never gonna happen ever. Is it fair to say then Jon Jones is retired and this is the end of his time? Yes, very fair. Menurut Ariel Helwani, Jon Jones meminta bayaran 30 juta US dollar atau setara 500 miliar rupiah untuk tanding di event tersebut. Angka itu adalah angka yang sangat besar, dan jika itu deal, maka jelas akan menjadi salah satu bayaran termahal MMA fighter, jika bukan yang paling mahal. Namun, Dana White jelas tidak setuju dengan itu dan menawarkan pada Jon Jones bahwa maksimal tawaran yang bisa diajukan UFC hanyalah di angka 15 juta US dollar atau sekitar 250 miliar rupiah. Dan Jon Jones dikabarkan menolak tawaran itu. Well, sebenarnya tawaran yang diajukan oleh UFC tidaklah buruk untuk ukuran fighter MMA, karena pada umumnya juara UFC saat ini mendapatkan bayaran di kisaran 3 juta US dollar atau sekitar 50 miliar rupiah. Mengingat besarnya budget yang sudah dikeluarkan UFC untuk membangun event UFC White House, tentu saja UFC tidak mau membayar sebanyak itu, meskipun itu adalah Jon Jones. Ya, ini bisa dimengerti sih, karena meskipun Jon Jones adalah fighter terbaik dan sudah banyak dianggap oleh sebagian besar fans MMA sebagai The GOAT, tapi faktanya dia bukanlah global superstar yang bisa mendatangkan nilai lebih untuk pasar UFC. Secara bisnis, saya rasa nilai 15 juta US dollar sudah cukup layak untuk Dana White untuk dermawan pada Jon Jones di angka tersebut. I'll tell you this, they did seriously try to have Jon Jones on this card, and they couldn't get to the number. Now, a lot of people are talking about this fight that fell through. I don't think that that's the fight that fell through last night. That's not what I was told. Menurut saya, hanya ada satu fighter yang bisa membuat UFC bersedia membayar 30 juta US dollar atau bahkan lebih jika ia ingin comeback. Dan fighter itu adalah Khabib Nurmagomedov.
Henry Cejudo sendiri pernah diberitahu oleh Khabib bahwa jika ia mau comeback, Khabib bisa meminta bayaran yang menyaingi atau bahkan melampaui superstar boxing karena laga Khabib akan ditonton oleh semua sultan yang ada di Timur Tengah. Menurut Henry, Khabib pernah menolak tawaran 50 juta US dollar atau sekitar 850 miliar rupiah dari UFC untuk comeback. Dan Khabib menolak itu karena ia sudah berjanji pensiun pada orang tuanya. Satu-satunya alasan yang bisa membuat Khabib comeback dan minta izin dari ibunya adalah jika Conor McGregor bisa mengalahkan Islam Makhachev, which is sepertinya gak mungkin sih untuk sekarang. Bagaimana dengan Conor McGregor sendiri? Ya, kalau Conor sudah jelas, jika ia beneran serius ingin comeback, tentu UFC mau membayarnya. Tapi masalahnya tak seperti Khabib, Conor sedang tidak menjaga conditioning tubuhnya, jadi UFC saat ini lebih percaya pada Khabib jika dibandingkan Conor dengan kata comeback. He was offered $50 million to come back, and he said no because of the promise he made to his dad. Between me and you, and everybody else watching, you made a promise to your father, RIP. I'd be like, Dad, sorry. I'm like, you understand? Give me those 50 M's, give them to me. Bro, it's confirmation. He passed up on $50 million. If somebody offered me $50 million, I don't give a fuck what I told my dad. And he could be in heaven like, Dad, I'm sorry, I love you. You know what I'm saying? I'm gonna go buy you a brand new golden headstone. Berita kedua datang dari drama pasca laga UFC 326, yaitu perebutan sabuk BMF. Banyak dari para fighter UFC menilai bahwa Charles Oliveira tidak layak untuk menyandang status badass motherfucker karena gaya bertandingnya tidak mencerminkan seorang BMF. Fighter seperti Diaz bersaudara, Kamaru Usman, hingga Alexander Volkanovski juga mengutarakan hal yang sama. Mereka tidak menampik bahwa Charles Oliveira adalah fighter hebat. Hanya saja bukan BMF, karena BMF adalah event gimmick untuk murni adu jotos dan minim grappling. Jadi bisa dibilang BMF sudah kehilangan marwahnya sebagai sabuk yang menjamin adu pukul. Meskipun Max Holloway juga harus disalahkan karena BMF macam apa yang tak mampu menjawab takedown dari Oliveira. Dan yang menurut saya lebih gila lagi adalah setelah laga UFC 326, Max Holloway mendapatkan hadiah sabuk hitam BJJ dari pelatihnya, yaitu Pedro Sauer. Hal ini didasarkan pada kemampuan Holloway yang mampu bertahan dari segala jenis ancaman submission dari Charles Oliveira. Tentu saja hal ini mengejutkan banyak fans karena meskipun berhasil bertahan dari ancaman submisi, tapi Holloway tak mampu keluar dari dominasi ground control Oliveira. Jadi banyak fans menilai Holloway belum layak menyandang sabuk hitam karena dengan logika yang sama, maka seharusnya Jack Della Maddalena juga mendapatkan sabuk hitam juga. Tapi jujur, saya sendiri tidak terlalu terkejut dengan itu karena sabuk hitam BJJ saat ini terlihat dijual murah pada fighter di UFC. Ya, bayangkan saja, Alex Poatan Pereira saja berhasil menyandang sabuk hitam BJJ setelah memukul KO Jamahal Hill. Apa hubungannya coba? Karena itu, saya setuju pernyataan kontroversial Islam Makhachev bahwa saat ini banyak fighter UFC yang tak layak menyandang sabuk hitam BJJ. Fun fact-nya, Islam Makhachev sendiri bukanlah penyandang sabuk hitam BJJ, tapi sabuk hitam judo. Khabib malah lebih parah lagi. Ia secara official hanyalah sabuk putih BJJ. Jadi bagaimana menurut kalian? All this guy, who Chandler, Gagey, Poirier, who this guy all don't have nothing in the ground. They, I don't know. I think Dustin Poirier is a black belt. But he is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt, bro. What do you mean, please? So what he did when he catch his arm, he go to the what is this? Granby roll. Black belt? Who give him? We have to check that, man. And we have to cancel the many black belt because Why? they make the jiu-jitsu, look bad. Because a lot of guys have black belt, but I don't know. I also saw you throw out
Islam's name, since you know you're not going to get the fight with Khabib. If that were to happen, would that have to be a lightweight though? No. I mean, whatever way they want to go. Okay. The question was, they just asked me who you want to test yourself and test your skills against, and I mean, we missed the shot with Khabib, so Islam the next best thing, so that'd be fun, I think. I like it.